itu kalau kita sudah berniat ingin jadi dosen, maka kerjalah jabatan tertinggi di bidang akademik, yaitu guru besar. Jadi kalau dosen itu jabatan tertingginya adalah guru besar, jabatan fungsional. Hai guys, ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Hari ini ada tamu yang kece banget, kece badai. Terang. Halo. Beliau adalah profesor loh. Ayo, mahasiswa nih. S1 aja belum lulus loh. Udah ada profesor nih. Beliau adalah Profesor Dr. Mela Ismelina Farmarahayu, SHM Hum. Nah, loh, panjang itu hajahnya belum loh. Belum nama suami, belum nama ayah. Bapak, aduh. Apa kabar Prof hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Gimana kabarnya, baik, ya. Neng Rena? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang tips kiat sukses cara menjadi dosen yang apa ya? Yang baik, yang benar, yang sesuai dengan perundang-undangan. Sesuai dengan tracknya. Sesuai dengan tracknya. Jadi beliau adalah dosen Fakultas Hukum gitu ya. Namanya tadi udah sebutin ya. Gitu. Gimana Prof dulu S1-nya tahun berapa ya? S1-nya itu masuk tahun 87. Masuk tahun 87, belum lahir kan? Belum. Lahir Saya juga kan, belum. jadi... Udah deh. Masuk tahun 87 S1 di Unisba. Di Unisba. Lulus tahun lulus tahun 91. 91. Nah, kemudian jadi dosen. Udah. Dosen 92. 92 langsung jadi dosen. Terus kuliah S2. S2 tahun 94. 94 habis itu lulus 98. Lulus lama 98. karena sudah berkeluarga. Oh, sudah berkeluarga jadi Sambil ngurus anak. sambil ngurus anak tuh. Kebayang ya, kuliah S2 sambil ngurus anak, ngurus suami. Oke. Habis itu S3 2001. 2001 Selesai 2006. selesai 2006 pas lah ya, 5 tahun. Lama 5 tahun karena jauh di Undip. Di Undip Semarang. Berarti dari Bandung Laju ke Semarang Laju ke tiap Semarang, minggu tiap naik minggu. travel karena belum ada kereta api, pesawat. Oh, belum ada ya waktu itu? Belum. Ya ampun, tahun Jadi 2001 belum ada. perjuangannya luar biasa. Bermacet ria. Itu waktu sekolah S2 dan S3 itu jadi dosennya di Unisba. Di alma mater berarti di alumni alma ya. mater, Nah, sebagai iya. alumni jadi dosen di situ. Terus udah S3 kan berarti udah doktor ya. Setelah doktor tahun 2006 selesai. terus 2009 mengajukan guru besar. 3 tahun dari situ ngajuin guru besar. Turun tahun Proses tahun hanya 9 bulan. 9 bulan. Prosesnya. Kayak hamil ya 9 Iya. bulan. Jadi tahun 2009 mengajukan, 2009 keluar SK-nya. Berarti 2006 doktor, 2009 profesor. Oh, Itu. di usia berapa itu? Siapa tuh? 40 tahun. Pas. Aduh, saya gimana? Pas Halo. usia kata kearifan lokal, pas usia emas, pas mateng-matengnya. Oh, usia emas itu 40 tahun. Aduh, saya gimana nih? Takut kematangan nih. Masalahnya aduh kacau nih. Nah, itu bisa apa ya? Kayak berjenjangnya diraihnya itu kayak yang gampang, padahal mungkin enggak gitu dibaliknya. Itu gimana tuh caranya? Ya, prosesnya itu ya tidak mudah gitu ya, penuh dengan perjuangan, penuh dengan air mata, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan keprihatinan gitu ya. Jadi nggak mulus-mulus aja gitu ya? Nggak mulus-mulus. Jadi orang biasanya melihat hanya sebuah hasil, padahal yang terpenting adalah melihat sebuah proses kayak gitu ya. Nah, itulah yang proseslah yang harus kita gali sebenarnya pada setiap orang yang sukses gitu. Karena proses itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, tips bagi yang
baru jadi dosen nih, atau yang mau bercita-cita jadi dosen gitu kan, itu gimana caranya supaya bisa meraih karir tertinggi dosen? Itu kan bukan jabatan ya, bukan jabatan struktural tapi jabatan fungsional. Guru besar itu gimana tuh caranya, Prof, biar dosen-dosen muda, oh kayak gini nih, harus seperti ini nih, baru CPNS, ada juga yang baru CADOS ya, calon dosen. Gimana tuh, Prof? Iya, betul. Kalau kita sudah berniat ingin jadi dosen, maka kerjalah jabatan tertinggi di bidang akademik, yaitu guru besar. Jadi kalau dosen itu jabatan tertingginya adalah guru besar, jabatan fungsional. Bukan. Aku sambil ngelamun nih. Bukan jadi rektor, jadi dekan, jadi sekprodi. Jadi itu bukan tujuan dari seorang dosen sebenarnya. Itu hanya ikutan saja sebenarnya. Ketika jabatan fungsional sudah diraih dalam posisi yang tertinggi, pasti itu mengikuti gitu. Jadi jangan khawatir dengan jabatan struktural, karena dengan jenjang kualifikasi fungsional kita sudah tinggi, orang pada mencari, bukan kita yang mencari jabatan, tapi orang yang mencari. Nah, tipsnya saya tidak punya tips khusus, tapi hanya berniat saja, dan saya jarang bertarget, tetapi hanya berniat. Karena maksudnya saya gimana? Jadi tidak bertarget tapi berniat. Ya, hanya berniat. Misalnya begini. Ketika saya selesai S1, kemudian saya menjadi dosen. Nah, saya berniat mencapai jabatan tertinggi dari bidang akademis. Gitu. Jadi harus ada niat dulu. Tidak bertarget, karena saya berkeyakinan, entah kenapa gitu ya, mungkin berbeda dengan orang lain. Dengan niat, kalau niat baik itu pasti dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti dikabulkan kan gitu. Kalau niat yang baik mah insya Allah kan gitu. Kalau bertarget, takutnya ketika target itu tidak tercapai, kita frustasi. Waduh, kayak saya nih udah 40 katanya. Waduh. Oke. Jadi kalau saya membiasakan berniat, bukan suatu hari nanti gitu saya akan menjadi ini. Betul. Suatu hari nanti. Betul. Tapi ketika jadi berucap itu kan ucapan itu doa biasanya gitu ya, dan ucapan itu doa, dan kalau ucapan itu dengan diniatkan dengan baik tentu akan dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah niatan. Oke. Nah, kemudian yang kedua ya, kita harus komitmen, fokus dengan pekerjaan dosen ini, dengan kedosenan ini. Dan satu hal yang saya paling ingat dari dosen saya ketika saya kuliah, Prof. Bagirmanan, di dalam kelas ketika itu S1, menyampaikan bahwa jika ingin menjadi dosen itu harus punya mahkota ilmu. Mahkota ilmu. Betul. Oke. Mahkota ilmu itu berarti kompetensi kita mau di mana, mau di apa yang dibangun, kita mau jadi ahli apa. Jadi jangan jadi dosen yang nano-nano, tidak jelas keahliannya apa. Misalnya, oh iya guys, Prof ini ahli hukum lingkungan. Oke. Jadi sehingga orang mengenal bahwa oh, Prof Mela itu ahli hukum lingkungan. Kalau mau cari ahli hukum lingkungan, Prof Mela. Betul. Jadi gimana cara kita menentukan saya ahli apa nih gitu? Nah, itu tergantung keberminatan kita dari awal kan gitu. Karena gitu. Kompetensi yang dibangun itu lebih baik sesuai dengan keberminatan kita, kesenangan kita. Jangan dipaksakan, atau apalagi pesanan orang lain kan gitu. Nah, ahli pesanan. Parah. Karena kalau sesuai dengan keinginan kita, nah dalam bekerja kita menjadi senang, menjadi happy. Apalagi kalau dosen harus meneliti, melakukan PKM, menulis jurnal, menulis buku. Nah kalau kita menulis sesuatu yang tidak kita sukai kan nggak jadi-jadi tuh kan gitu. Iya juga ya. Nggak ada nilai ibadah di dalamnya karena kita begitu nulis, aduh nggak suka nih kayak gini. Gitu, seperti itu. Jadi harus punya mahkota ilmu, kemudian harus konsisten, harus komitmen. Itu Prof mulai menentukan, saya mau hukum lingkungan, itu kapan tuh? Ketika saya S1 menulis skripsi hukum lingkungan, kemudian saya ditakdirkan bekerja sebagai dosen. Dari awal itu titik itu bahwa saya harus di hukum lingkungan. Nah kebetulan memang suka dengan persoalan lingkungan termasuk aspek hukumnya.
Oke, kalau nggak salah berarti sekarang guru besar hukum lingkungan itu hanya Prof aja ya di Indonesia? Enggak, Ada- kan ada Prof ini Prof apa? siapa namanya? Daud Silalahi. Oh, Prof gitu ya. Daud. Terus Di Unpad itu juga ada Pak Idris, Pak Dayan, Pak Dokter Idris, Pak Dokter Dayan, gitu ya. Terus fokus hukum lingkungan juga ya? iya, banyak sebenarnya. Di UI juga ada Prof siapa yang baru jadi guru besar itu Andre gitu ya, kalau nggak salah siapa ya. Oh, nanti siapa? Ya, ya, ya. Banyak sih sebenarnya, Itu- cuman memang yang fokus khusus hukum lingkungan mungkin Salah satunya Prof Iya, gitu ya. salah Karena satunya saya mau jadi guys mau ngomongin apapun itu pasti hukum lingkungan. ya Mau ngomongin hukum adatnya, aspeknya lingkungan. Iya. Mau ngomongin perempuan, pasti dikaitkan dengan hukum lingkungan. Nah itu gimana tuh salah satu cara untuk bisa track recordnya itu di situ aja tuh gimana tuh caranya? ya itu nggak kebengbat apa ya kebengbat? ya Nggak tergoda, kelain gitu. Kadang-kadang gini loh, misalnya sekarang ada lagi rame apa gitu, lagi rame-rame cipta kerja gitu. Aduh pengen dong ngomongin itu, tapi kan keahlian saya misalnya pidana, jadi ini aspek pidananya apakah seperti itu atau gimana? ya karena dari awal itu sudah tertanam bahwa saya harus punya mahkota ilmu, maka saya harus berada di track itu gitu. Walaupun dalam menulis kita mempunyai kebebasan menulis dari sisi apapun bisa gitu ya, objeknya apapun bisa, tapi perspektifnya tetap dalam konteks hukum lingkungan. Seperti itu. Karena walaupun gimana seorang dosen itu kan harus memiliki pula dari sisi penelitiannya adalah penelitian yang jelas gitu. Kita suatu saat nih, pasti dosen-dosen muda roadmap baru tahu roadmap langsung wow. Nah, Suatu saat si roadmap itu di ini ya. Iya, roadmap itu kan menjadi rekam jejak penelitian kita yang menggambarkan juga kompetensi kita mau kemana, ujung-ujungnya kita tuh mau kemana sih arah-arah pemikiran kita, pola pikir kita dalam keilmuan yang kita geliti gitu ya. Nah, saya kan bermimpi di roadmap saya itu akan membentuk sebuah konsep hukum lingkungan religius kosmik gitu ya, berbasis kearifan lokal. Jadi pada akhirnya memang mengerucut sepanjang perjalanan karir menjadi dosen gitu ya. Lama-lama menggiring gitu, seperti air mengalir di sungai saja menggiring kita ke arah hilir itu. gitu ya. Nah, hilir kita tuh mau apa? Nah, tentu kita kan inginnya memiliki ilmu yang bermanfaat dunia akhirat gitu ya. Jadi paling enggak kita mempunyai nanti meninggalkan meninggalkan sebuah karya gitu. Nah, karya. ini yang penting. Meninggalkan sebuah karya ya. Ya, karya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang lain, dan kita juga pengen punya seperti dosen-dosen senior kita mempunyai sebuah teori, mempunyai sebuah konsep, sebuah model. Nah, arah ini saya penting nih bagi dosen-dosen muda nih. Saya juga. Saya muda. Oke. Ini masih muda, masih panjang. Masih panjang. Ininya apa? Tapi saya belum profesor. Akan ke situ insya Allah. Amin. Oke. Jadi mimpi saya memang suatu saat Berarti kita harus punya berniat konsep dulu, itu. ya kan? Dan bermimpi, berarti tidur dong? Enggak ya? Jangan. Oh, jangan. Justru harus melek mewujudkan mimpi. Jangan terlalu banyak tidur, karena nanti ada waktunya tidur yang tidak Iya, dibangun-bangunkan tidur panjang. lagi. Oh iya, ya ampun. Ya benar. Aduh. Sebelum ditidurkan panjang, maka kita berbuatlah sebanyak mungkin yang bermanfaat. Ya. Aduh, ya Allah. Jadi seru, jadi ngeri tapi. Aduh. Oke, jadi berarti kalau yang dosen muda mungkin sekarang bisa jadi ya udah saya akan menentukan dulu nih apa nih kompetensi saya dari mulai apa yang saya senangi. Tapi kalau yang udah terlanjur nih, misalnya udah 10, udah 20 tahun jadi dosen, tapi dia mengajar apa saja gitu, belum tahu dia juga kompetensinya apa, yang penting menghasilkan sesuatu, maka dia lakukan. Itu gimana ya caranya tuh? Setiap orang punya passionnya sendiri-sendiri, ya, punya pilihan-pilihannya sendiri. Gitu. Ada yang memang dosen yang memang ingin fokus dalam sebuah bidang ilmu tertentu, tetapi ada dosen yang memang nyaman
dalam segala bidang aspek gitu ya. Nah, ibaratnya nano juga kan tidak menjadi buruk ya, enak juga kan permen nano itu. Warna-warna rasanya kan. Jadinya. Jadi itu adalah sebuah pilihan sebenarnya, tetapi kalau saya dari awal karena sudah menanamkan diri saya ingin punya mahkota ilmu seperti yang apa yang disampaikan oleh guru saya Prof. Bagaimana ya saya jalankan itu dengan sebuah niatan. Berarti kalau misalnya ada katakanlah orang yang minta kita untuk bicara tentang hal lain, katakan misalnya saya sekarang mau fokus nih hukum lingkungan, ada orang minta hal lain, kita menolak atau gimana tuh? Kan kadang suka ada aja gitu orang yang misalnya kayak acara-acara mahasiswa, Bu, ayo dong Bu diskusi tentang ini, tapi kita tidak kompetensi di situ. Nah, itu gimana tuh? Kalau kita tolak saya apa gimana? Cenderung menolak. Menolak kalau misalnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan yang saya miliki, dan kalaupun dipaksakan sebenarnya bisa saja. Cuman saya hanya memberikan istilahnya cemilan saja gitu, hanya ngicip-ngicip saja gitu ya, memberikan sajian pada audiens itu hanya ngicip gitu, tidak kenyang dia, tidak bergizi apa yang saya kasihkan ke mereka karena kulit aja gitu, betul, yang mungkin orang lain juga tahu saja, karena keilmuan itu tidak dipahami oleh saya, dan itu bahaya sebenarnya kalau misalnya kita salah memberikan sesuatu yang salah, nanti orang kan nangkepnya juga salah gitu ya, menjadi ilmu yang tidak berbaik, sesat, zolim nanti jatuhnya. Ngeri ya. Jadi kita berarti pertama sebagai dosen harus menentukan dulu kita ini kompetensi kita mau bidang apa gitu. Ya, sebaiknya begitu. Kita mau menjadi ahli apa? Mau jadi ahli apa? Expert di bidang apa? Expert di bidang apa? Misalnya kita berdua nih fakultas hukum. Hukum apa? Kan banyak gitu. Hukum pidana, hukum lingkungan, tata negara, kriminologi, viktimologi gitu. Kayak saya misalnya iya viktimologi misalnya gitu. Kan sudah ada pijakan gitu. Seolah-olah gitu ketika disuruh ngomong yang lain, saya bilang saya nggak bisa gitu. Nggak usah malu ya kita bilang bahwa saya bukan kompetensi itu. Kan tidak menjadi rendah kita ketika kita jujur. Oh iya, betul itu. Seperti itu. Kenapa harus jadi rendah gitu ya? Iya, tidak akan menjadi rendah ketika kita jujur gitu, dan menjadi terselamatkan kita dengan kita sendiri dengan audiens ketika kita secara jujur menyatakan tidak bisa menyampaikan hal yang bukan di luar kompetensi kita. Oke. Berarti kalau Prof jadi dosen cita-cita bukan? Apa terjebak? Bukan cita-cita. Saya terjebak dengan cinta. Oh, gimana tuh terjebak dengan cinta? Ceritanya panjang. Aduh jadi karena cintalah saya jadi dosen. Maksudnya cinta, maksudnya bukan cinta karena dosen, yang bukan. Jadi ada di balik kisah perjalanan hidup saya gitu, bahwa saya ternyata hidup dalam posisi ketidaksukaan, tetapi menjadi berkah. Gitu ya. Jadi misalnya begini, cita-cita saya adalah jadi insinyur pertanian, tetapi Allah tidak menakdirkan saya untuk kuliah di Fakultas Pertanian, dan saya ternyata ditakdirkannya kuliahnya di Fakultas Hukum, yang ketika memilih jurusan itu asal milih aja, udah hukum saja. Oh, berarti bukan cita-cita masuk Fakultas Hukum ya? Bukan. Terus dalam perjalanannya tentu istilahnya beranjak dari mencoba untuk menyukai pada akhirnya kan gitu ya dalam perjalanannya, karena menyadari ini ada sebuah takdir yang Allah berikan. Nah, setelah itu dalam perjalanan kuliah S1 ketemulah dengan calon suami, calon masa depan. Terus yang juga Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, kakak angkatan. Nah, kemudian saya diminta sama nenek saya menjadi notaris, gitu ya. Karena kata nenek kalau notaris uangnya banyak. Oke, ya.
maka berniatlah saya masuk jurusan, pada saat itu ada jurusan perdata kan gitu. Karena menjadi notaris. Ya, sebelum ada penjurusan saya berkenalan lah dengan mantan pacar yang sekarang gitu ya. Nah, dialah yang menggeser sebuah mimpi saya gitu, dari notaris menjadi dosen, dan dia menginginkan karena dia ada di jurusan hukum internasional, maka saya juga digiring ke hukum internasional. Jadi sama-sama masuk hukum internasional. Iya, dengan harapan nanti setelah lulus kita berdua akan jadi dosen. Kan enak tuh katanya kalau jadi dosen, satu rumah dua-duanya dosen dengan keilmuan yang sama, fokus yang sama, jadi nggak bosan enak gitu ya. Nggak tahu tuh. Harusnya beda jurusan dong gitu. Harusnya lebih warna ya. Yang satu pidana gitu kan. Karena demi cinta nih ceritanya, jadi aja belok dari perdata ke HI. Sebenarnya tidak suka juga kan tuh, tapi ada hikmahnya, ternyata saya bisa lulus cepat di jurusan HI. Dan jadi dosen. Nah, dari titik itu ternyata Allah menakdirkan berbeda. Suami saya tidak bisa jadi, bukan suami dulu, calon suami saya tidak bisa jadi dosen karena tidak diterima di Unisba. Saya keterima menjadi dosen. Maksudnya nggak lulus? Nggak keterima, ya nggak lulus jadi dosen aja gitu. Padahal dia yang bercita-cita dan merencanakan jadi, itu. Jadi ibaratnya kayak terjungumusin ya gitu kan. Tapi itulah takdir. Nah, setelah itu dia jadi calon PNS. Nah, akhirnya kan dia di birokrasi, saya di akademisi. Nah, disitulah berbeda kan? Nah, berbeda. Tapi akhirnya malah menggeluti karir dosen dan sukses meraih jabatan akademik tertinggi gitu. Iya. Nah, itu karena titik itu. Jadi Allah menakdirkan berbeda. Calon saya jadi birokrat kan berarti ya, pegawai negeri sipil, saya sebagai akademisi. Dia bilang begini sebelum nikah. Oke ya, takdir kita ini berbeda. Yang satu akademisi, yang satu birokrasi. Gitu ya, struktural lah, jenjang struktural. Nah, kita niatkan lah, dia bahasanya begitu. Kita niatkan yuk untuk meraih jabatan yang tertinggi di bidang masing-masing. Oke, guys, ini mahasiswi nih harus dapat yang kayak begitu kali ya. Juga saling menguatkan. Jadi harus saling menguatkan. Jadi saling support yang pada akhirnya nyampe di jabatan tertinggi itu. Jadi perlu diketahui nih dosen-dosen muda harus segera harus ngapain tuh? Begitu udah jadi dosen, niatkan untuk meraih jabatan tertinggi. Betul, iya diniatkan. Apakah setiap semester harus menulis gitu kali ya? Iya, tentu konsistensi itu harus ada. Konsistensi, fokus itu harus ada. Komitmen itu harus ada. Karena pekerjaan dosen itu tidak mudah sebenarnya. Karena bekerjanya 24 jam kan begitu Bu Rena. Betul, 24 jam. Apalagi sekarang daring. Ini bikin ini daring, dalam rangka ini. Pegal pinggang, duduk mulu. Depan laptop, mata jadi minusnya bertambah kan gitu. Belum lagi sama kalian nggak didengerin. Iya. kita ngocoblak ngomong, mahasiswa nyetel langsung tidur lagi. Aduh. Terakhir nih Prof, pesan buat para dosen muda atau para mahasiswa yang pengen jadi dosen, apa tuh pesannya apa tuh? Pesannya satu, benar-benar kalau mau jadi dosen ya harus punya mahkota ilmu. Dua, harus komitmen. Tiga, harus fokus. Keempat, harus memang all out di situlah. Passionnya harus di situ. Jadi kalau yang nggak ada di situ, dia akan mental sendiri. Akan mental. Ya. Mental. Nggak akan bisa, nggak akan kuat karena jadi dosen nggak mudah. Jadi dosen nggak mudah guys. Jadi jangan pikir kalian saya ini gimana. Kan sekarang jadi dosen tidak boleh hanya jadi dosen tawaf. Dosen tawaf itu yang ngajar aja dari satu kelas ke kelas lain, dari perguruan tinggi lain, satu ke perguruan tinggi. Tidak cukup zaman sekarang, tidak cukup jadi dosen tawaf, tapi harus melaksanakan tridharma
Perguruan tinggi. Oke. Aduh, terima kasih Prof ngobrol-ngobrolnya. Seru nih. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat semua, buat dosen-dosen muda, buat teman-teman yang pengen jadi dosen. Jadi rada tahu kayak gimana sih seluk-beluk jadi dosen itu, rada tahu gitu ya. Makasih Prof sekali lagi. Sama-sama, sukses. Sama-sama. Dadah, sampai ketemu. Sukses.